Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Azizatul Mafiroh, mahasiswi Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyah Kencang Jember, program studi bimbingan dan konseling pendidikan Islam semester 5. Untuk kesempatan kali ini, saya dan teman saya, Nasiatul Hikmah, akan menjelaskan mengenai pengertian dari evaluasi dan supervisi. Evaluasi sendiri yaitu proses pengukuran akan efektivitas strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan dan juga memiliki arti yang lain yang mana seperti yang dijelaskan oleh Suharsimi Arikunto secara harfiah. Evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation yang berasal dari kata value. Kemudian dalam bahasa Arab, evaluasi yang disebutkan dengan al-taqwim dan dalam bahasa Indonesia berarti penilaian. Wharton dan Sanders dalam Suharsimi mengatakan evaluasi adalah kegiatan yang mencari sesuatu yang berharga tentang sesuatu. Dalam mencari sesuatu tersebut juga termasuk informasi yang bermanfaat dan menilai keberadaan suatu program, produksi, prosedur, serta alternatif strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Evaluasi sendiri dapat pula diartikan sebagai proses pengumpulan informasi atau data untuk mengetahui efektivitas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya mengambil keputusan. Pengertian lain evaluasi adalah suatu usaha untuk mendapatkan berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh tentang suatu proses dan hasil dari perkembangan sikap dan perilaku atau tugas-tugas perkembangan para siswa melalui program kegiatan yang telah dilaksanakan. Kemudian, pengertian mengenai supervisi. Supervisi berasal dari bahasa Inggris yang mana berarti supervision, yang artinya pengawasan atau pengendalian. Supervisi adalah kata benda berasal dari kata to supervise atau to offers in order to direct. Terjemahannya mengawasi atau mengendalikan. Pada mulanya, menurut pendapat Irwin dan Humphrey dalam bukunya yang berjudul Principles and the Techniques of Supervision in Physical Education, menjelaskan bahwa di Amerika yang dimaksud dalam supervisi ialah suatu usaha atau kegiatan yang hanya berurusan dengan inspeksi atau pemeriksaan. Dengan demikian, supervisi hanya berpusat pada pemeriksaan. Dengan demikian, supervisi hanya berpusat pada pemeriksaan saja, khususnya terhadap guru. Supervisi sebagai suatu bentuk pengawasan langsung biasanya dilakukan secara berhadap-hadapan antara pengawas dan para guru. Supervisi termasuk kewajiban terpokok dalam administrasi dan merupakan pusat perhatian bagi perkembangan para siswa dan perbaikan pengajaran dengan segala aspek-aspeknya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, saya berikan kepada teman saya. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya ialah perbedaan evaluasi dan supervisi. Sebelum ke materi perbedaan evaluasi dan supervisi, di sini saya akan menjelaskan tentang program. Program merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan lengkap dengan rincian dan tujuan beserta jenis-jenis kegiatannya untuk mengetahui apakah program tersebut diimplementasikan benar-benar berhasil atau program yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang dibuat. Maka dari itulah diperlukannya supervisi dan evaluasi. Secara prinsip, supervisi dan evaluasi dapat dibedakan melalui 3 sisi. Yang pertama ialah sisi tujuan utama. Untuk yang supervisi, bertujuan untuk membuat suatu program tetap pada jalur, menyesuaikan dengan rencana, dan meningkatkan efisiensi. Sedangkan pada evaluasi, bertujuan untuk mengukur keberhasilan, meningkatkan efektivitas, mengukur dampak, dan melakukan perbaikan ke depan. Untuk perbedaan yang kedua, pada sisi frekuensi. Untuk yang supervisi bersifat reguler dan kontinu, sedangkan evaluasi bersifat episodik, yaitu waktu-waktu tertentu ketika adanya suatu proyek atau program yang belum terselesaikan. Untuk perbedaan yang ketiga ialah pada sisi fokus. Untuk yang supervisi memfokuskan pada
input, output, proses, dan rencana kerja. Sedangkan evaluasi memfokuskan diri pada efektivitas biaya. Baik, itulah yang bisa kami sampaikan pada materi ini. Apabila ada kesalahan dari kelompok kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.